Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Mulydia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan implementasi dari BPS, DPS, DPS kedalaman interaktif, dan pencarian dua arah. Di sini saya menggunakan kode blocks dalam implementasi program BPS, DPS, DPS kedalaman interaktif, dan pencarian dua arah. Pertama, saya akan menjelaskan dulu implementasi dari BPS dan DPS. Dari referensi yang saya dapatkan, BPS dan DPS dapat dijadikan dalam satu program. Langsung saja saya buka. Di sini saya menggunakan bahasa C. Nah, di sini sudah terlihat. Saya perbesar dulu. Nah, pertama saya pasti akan menginput dulu fungsi atau header dari bahasa C. Jika tidak ada ini, maka program akan error atau tidak akan berjalan. Karena fungsi ini yang mendeklarasikan program-program yang di bawah ini supaya bisa terbaca. Nah, lalu saya mendeklarasikan kembali apa-apa saja yang diperlukan, seperti integer queue nanti akan menyimpan antrian, top nanti ini untuk menampilkan antrian yang paling atas, terus sesuai dengan urutan atas, front untuk menampilkan antrian atas, dan rear untuk menampilkan antrian bawah, lalu beberapa fungsi lainnya. Langsung ke bagian sini, dan sini saya mendeklarasikan lagi beberapa integer. Nah, lalu di sini karena di sini BPS dan DPS digabung, maka ada pemilihan. Nanti ada pemilihan menu, mau memilih menu BPS atau DPS nanti di saat antrian dimasukkan. Jadi misalnya antrian nanti dimasukkan, misalnya kita ingin melihat versi BPS bagaimana cara dia menyelesaikan. Nah, beda lagi misalnya kalau kita memilih pilihan menu DPS, maka beda lagi cara dia menyelesaikan antrian-antrian tersebut. Nah, jadi di sini ada masukkan angka terlebih dahulu. Maksudnya angka di sini nanti adalah jumlah sumber atau jumlah antrian yang ingin dimasukkan. Misalnya saya ingin masukkan ada antrian awalnya ada 7 misalnya, dan 7 itu nanti akan memiliki anakan lagi sebanyak 7 juga. Nanti lebih lanjutnya, lebih pahamnya akan kita lihat saat kita mendemo nanti. Lalu mengambil nilainya dengan scanf, dan nilai N inilah yang akan menyimpan nilai inputan tersebut. Lalu terjadilah perulangan yang dimana yang saya sebutkan tadi, ketika kita menginputkan 7, maka dia akan mengulang sebanyak 7 kali sesuai dengan antrian tadi. Nanti kita akan lihat demonya supaya lebih memahami lagi ya. Lalu di sini ada perulangan untuk menunya. Jadi ketika kita sudah menginputkan semuanya yang sesuai yang diminta oleh program, yang sudah kita sudah kita masukkan, lalu akan diberi pilihan mau melihat versi BPS atau DPS. Nah, kita tinggal menginputkannya. Misalnya saya ingin pilih BPS, maka dia akan meminta masukkan antrian awal. Maksudnya antrian awal ini mungkin ini masukkan induk. Induk di sini maksudnya dimulai dari mana? Kan kalau sistem pohon itu tuh ada kan yang paling atas tuh S atau A. Nah, di sini nanti yang kita masukkan. Jadi dimulai dari jalur induk sampai nanti berakhirnya. Terus disimpan dalam variabel S. Lalu di sini saya memakai switch yang dimana mengambil pilihan tadi menu ini. Jadi apabila mengambil menu si BPS, maka akan muncul fungsi BPS yang dipanggil ya. Kalau misalnya saya milih DPS, maka fungsi DPS yang dipanggil. Lanjut kita ke fungsi dari BPS-nya atau program BPS-nya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu dari BPS ini, dari sistem pencarian BPS ini. Jadi pencarian BPS ini dia mencari tujuan atau goalnya itu berdasarkan level. Jadi dia menurunkan antrian awal hingga antrian terakhir atau anakannya berdasarkan level. Jadi kayak diturunkan dulu antrian awal, baru nanti antrian kedua hingga menemukan tujuan atau goalnya. Jadi di sini sudah
saya uraikan atau saya program bagaimana cara si BPS ini menguraikan atau menurunkan antrian-antriannya dari dia menyimpan nilai S yang tadi kita inputkan tadi untuk awalan induknya, lalu ditambah sama dengan 1. Ini tadi yang menyimpan integer yang saya deklarasikan di atas, lalu ada di mana P sama dengan del. Del itu adalah fungsi suatu fungsi. Nah, integer del juga. Jadi nanti di sini apabila ini tadi untuk memasukkan antriannya nanti, lalu apabila P tidak sama dengan 0, maka nanti dia akan mengambil nilai P, lalu akan terjadi perulangan yang dimana disinilah akan terjadi pengecekan dan pengecekan tujuan hingga menurunkan antrian-antrian dari awal sampai akhir berdasarkan levelnya. Nah, jadi apabila I tadi ini adalah penyimpan angka juga, nanti untuk antrian yang kita inputkan, dia akan mengecek. Jadi setiap variabel di sini adalah penyimpan antrian, nanti antrian dan untuk antrian untuk proses selanjutnya. Nah, jadi di sini akan terjadi perulangan di mana nanti I ini apabila I sama dengan 1 dan apabila I-nya sudah N-nya sudah melebihi dari I, maka perulangan akan stop. Nah, jadi ada fungsi add yang tadi di mana tadi di sini tadi ya dia menyimpan antrian indukannya, angka indukannya. Di sini saya berupa angka, tidak berupa string atau abjad ya. Kadang BPS juga ada yang huruf gitu ya, huruf A B C. Di sini saya angka. Nah, jadi di sini ada antrian akhir atau ya antrian akhir. Sebenarnya antrian akhir ini tidak harus 19, tapi bisa aja diubah, mau antrian terakhirnya 20. Apabila sudah antriannya sudah 20, maka apabila antrian terakhirnya sudah sama dengan 19 atau 20 atau keberapa yang terserah yang ditentukan oleh programmernya, maka akan memprint antrian full. Apabila tidak, maka antrian yang terakhir itu akan bertambah ke depan gitu, nah kayak maju gitu, nah kayak nanti alurnya itu akan berubah sesuai dengan kondisi nanti yang dimasukkan. Lalu ada integer del yang tadi, di mana integer delnya tadi itu P sama dengan integer del lah. Jadi di sini akan ada di mana di sini pernyataan masalah urutan antrian, di mana apabila front lebih besar daripada rear atau front sama dengan -1, maka program akan dijalankan, akan melakukan pengecekan kembali. Tapi apabila tidak, maka antrian awal akan bertambah. Lalu di sini ada fungsi DVS. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, apabila si BPS tadi menurunkan antrian awal sampai anakan itu berdasarkan level, kalau DVS ini dia menurunkan antrian itu, dia menyelesaikan satu antrian dulu. Apabila misal indukan awalnya itu adalah S, lalu punya antrian awalnya itu A, B, C, D. Nah, karena kita tahu sistemnya itu pasti selalu menguraikan lewat sebelah kiri, jadi DVS ini akan menguraikan terlebih dulu si A hingga selesai dari anakan si A. Apabila tidak menemukan tujuan, maka akan beralih ke proses selanjutnya, yaitu si B, si antrian awal B. Begitupun seterusnya. Nah, jadi di sini ada saya deklarasikan juga sama seperti BPS tadi. Nah, di sini ada push yang dimana dia menyimpan antrian indukan atau nilai indukan, dan sama pop apabila ini penyimpan nilai antrian yang akan dicek nanti. Apabila K-nya sama dengan 0, maka akan memprint K dan akan menjadi perulangan. Dan perulangan di sini tuh ya dimana menceknya sampai habis dulu, baru beralih ke proses selanjutnya. Sebenarnya di sini tuh program yang dipakai dari BPS dan DPS ini, apabila BPS ini programnya
per level ya, di sini dia persatuan. Nanti akan kelihatan bedanya. Nanti saya akan jelaskan di saat mendemo. Nah, di sini akan terjadi perulangan di mana penyimpanan angka-angka dari variabel-variabel ini akan diulang dalam artian akan mencari tujuan si pencarian tadi. Ini pencariannya berdasarkan persatuan antrian. Maksudnya sampai anakan dulu, baru nanti dia akan berlanjut ke proses level selanjutnya. Nah, ini ada fungsi fuse yang dimana ini bertujuan pada bagian antrian. Apabila antrian awalnya itu yang di atasnya di top itu tadi sudah 19 ya, jadi dia akan memprint kalau stack overflow, di mana penyimpanan sudah habis atau sudah penuh stack overflow ya, dan apabila tidak maka akan bertambah atau menampilkan lagi antrian-antrian yang tadi ke integer pop-nya lagi. Jadi di sini ada deklarasi dari integer pop tadi, lalu dia akan menyimpan tadi yang integer k, saya mendeklarasikan kembali integer k, dan di sini apabila topnya -1 atau kosong maka dia akan mereturn kembali dari sebelum-sebelumnya program sebelumnya. Namun apabila tidak maka dia akan memprogramnya ke k, dan k itu di sini diterangkan adalah ke stacknya. Jadi saya langsung saja mendemokan agar lebih paham mengenai codingan yang saya uraikan tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi masukan angka tadi di sini adalah dimana saya menginginkan jalurnya itu ada 4 misalnya. Anggap saya mau jalurnya itu ada 4. Jadi maksudnya jalurnya ada 4 ini adalah penentuan jalur terbaik ya. Misalnya ada 4 misalnya A, B, C, D atau C, D, E, F misalnya. Nah, jadi di sini juga memuat antrian-antrian nanti. Coba kalau kita enter. Nah, jadi di sini dia meminta untuk memasukkan 1. Maksudnya 1 di sini adalah antrian awal. Jadi diuraikannya antrian awalnya itu. Misalnya saya masukkan random saja. Nah, jadi di sini karena tadi saya minta 4 ya, 4 antrian yang terbaik atau jalur yang terbaik. Di sini saya menguraikannya atau memprogramnya di mana si antrian itu akan diturunkan sebanyak 4 sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan saya. Jadi ada 4 anakan. Jadi dari antrian awal lalu antriannya itu ke bawah sampai ada 4. Lalu lanjut 2 misalnya, saya random lagi sampai ke 3. Aduh, salah. Nah, jadi di sini kalau dilihat ya, setiap antrian awal itu kan perwakilan nih 1 2 3 4. Nah, setiap antrian itu memiliki 4 antrian, 4 simpul gitu ya, 4. Jadi dalam satu perwakilan antrian awal tuh ada 4. Nah, jadi di sini. Nah, jadi turunan misalnya di 1 turun lagi. Kayak levelnya, misalnya level ini ada anakannya lagi, level 2 ada anakannya lagi sampai seterusnya. Lalu di sini menunya disuruh milih tadi, seperti yang kita program tadi adalah mau BPS atau DPS. Misal saya mau melihat dulu bagian BPS-nya 1. Lalu masukkan induknya tadi yang itu, mau yang keberapa dimulainya. Kan nomornya ini random nih, ada random, ada 4, 5. Nah, saya maunya misalnya 3. Nah, 3. Jadi diuraikannya sebanyak 4 jalur seperti yang saya minta. 4 jalur dan dimulai dari 3, 1, 2, 4. Kenapa jadi 3? Karena saya tadi masukkan indukannya 3. Anggaplah 3 ini adalah induk, dan indukan ini memiliki anak-anak lagi hingga menjadi seperti ini, terurai berurutan sesuai dengan level, berurutan sesuai dengan misalnya kan A, B, C, D, sama ini 1, 2, 3, 4. Karena 3-nya adalah indukan yang saya pilih, maka diuraikannya 1, 2, 4 sesuai dengan inputan di sini. Apabila saya menginputkannya 4, dia mungkin 1, 2, 3 kan hanya 4. Apabila saya tadi menginputkan di sini ada 5 atau 6 dan saya masukkan ini random,
Mungkin bisa ada sini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, 6, 7. Pokoknya BPS ini mengurutkan sesuai dengan level atau sesuai dengan dari kecil ke terbesar gitu. Dari A, B, C, D gitu. Jadi itulah si penerapan atau implementasi dari si BPS. Nah, baik, di sini kita akan mendemokan lagi yang DPS. DPS tadi program tadi keluar, jadi tidak bisa aja langsung habis milih BPS lanjut ke DPS bisa. Jadi kita input ulang aja supaya lebih enak aja, kayak lebih persatuan kayaknya lebih mudah dipahami dibandingkan tadi lanjut. Jadi tadi supaya lebih beda aja memasukkan angkanya, membedakan gitu nanti kan. Kalau misalnya 4 tadi kan 4, sekarang saya milih misalnya 5. Jadi seperti yang tadi saya terangkan, kalau 5 di sini juga akan menguraikan sebanyak 5. Anggaplah itu jalur terbaik menurut si ini DPS nanti, lalu akan kita random masukkan nilainya sebanyak, nanti akan menguraikan anakannya sebanyak 5 juga. Nah, sudah. Nah, jadi nanti si DPS akan menguraikan si tumpukan-tumpukan ini, si antrian-antrian ini berdasarkan prinsip dia. Kalau BPS tadi itu dia mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar karena berdasarkan level ya. Kalau si DPS ini kan kita tahu dia akan menjelaskan dulu dari atas sampai ke bawah, berarti menurun. Berarti dari besar ke kecil. Apakah benar? Kita pilih dulu 2. Lalu masukkan induk. Masukkan induk, saya maunya misalnya 2. Maka dia akan mengurutkan, jadi dia sebagai 2, lalu anggap si 2 ini adalah si induk tadi, dia akan menguraikan tadi 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi dia akan menguraikannya sesuai dengan prinsipnya. Jadi dia menurunkan antrian awalnya adalah 5. Baru 4, baru 3, baru 1. Begitu. Jadi menurut dia dari 5 sini adalah jalurnya dan lanjut ke anakan si 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sebenarnya BPS-DPS ini di sini programnya menjelaskan lah bagaimana cara dia menguraikan antrian-antrian. Dari BPS dia menguraikannya dari yang terkecil ke terbesar karena prinsip dia adalah per level, dan DPS menguraikan programnya ini atau tumpukan ini dari yang terbesar ke terkecil sesuai dengan prinsipnya. Dia mencari dari atas dulu, dari level pertama, dari antrian pertama sampai ke antrian bawah yang milik antrian awal tadi. Jadi sampai ke anakannya. Jika tidak ada di antrian awal yang pertama sampai ke anakannya tidak mendapatkan tujuan, maka dia akan beralih ke proses selanjutnya, yaitu antrian awal yang kedua sampai ke anakannya lagi sampai menemukan tujuan. Nah, itulah membedakan BPS dan DPS dalam program ini. Baik, kita akan lanjut ke bagian DPS kedalaman interaktif. Baik, kita buka saja langsung foldernya yang saya program mengenai DPS kedalaman interaktif. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Jadi di sini langsung saja saya jelaskan. Untuk program di sini saya tidak memprogramnya seperti DPS tadi yang dimana bisa menginputkan, karena referensi yang saya dapatkan juga kebanyakan yang langsung saja karena pakai sistem graph ini ya, graph. Jadi bahasa graph ini jadi kayak dia langsung menentukan kebanyakan. Jadi saya lihat juga tidak ada yang menginput, langsung ditentukan. Nah, jadi dimulai dari include dulu. Include di sini saya dapatkan referensinya di mana ada sini saya taruhkan komen supaya lebih memudahkan saya juga, karena saya juga pelupa. Seperti BPS DPS juga tadi saya agak lupa, tadi saya menaruhkan komentar. Jadi di sini include bit std++ ini, yaitu dimana mengimplementasikan untuk header yang telah dikompilasi sebelumnya, header yang bisa memanggil semua header menjadi lebih gampang. Jadi biasanya kalau C++ itu kan pakai
include iostream.h bisa. Nah, jadi di sini memakai yang ini dimana dia bisa memanggil header lain yang tidak perlu dideklarasikan satu persatu gitu loh. Karena di sini kita memakai kelas ini ya, jadi perlu mendeklarasikan include ini ada khusus, jadi supaya tidak membanyakkan codingan, jadi pakai ini supaya memudahkan referensi kata orang di internet. Udah pakai. Jangan lupa ini yang paling utama dari C++, tidak ada ini tidak akan bisa terjadi pemanggilan karena akan error di bagian bawahnya. Pasti akan bisa, tapi harus dideklarasikan lagi. Kalau misalnya tidak ada ini, maka setiap mau memprint atau mau mencode harus ada std gini, harus ada. Kalau udah dideklarasikan using namespace td ya udah nggak apa-apa, nggak perlu lagi dah diuraikan satu persatu setiap mau memprint. Nah, jadi pertama-tama adalah mendeklarasikan dulu kelas gap ini di luar dari main ya, di luar dari main karena ada suatu kelas ini dulu yang mau karena kita pakai sistem ini untuk IDS atau DVS kedalaman interaktif itu. Nah, jadi sudah, lalu ada integer v yang dimana dia menyimpan jumlah simpul atau antrian, lalu ada list. Nah, list ini itu kepakai nanti buat di sini nanti. Nah, di bawah nanti fungsinya, makanya harus menggunakan include ini supaya header yang khusus untuk list ini bisa terbaca di sini gitu. Lanjut, ada sistem fungsi bool DLS yang dimana dia menyimpan integer v, target, dan limit. Kan si DPS kedalaman interaktif ini berdasarkan limit ya, berdasarkan limit dia menceknya. Jadi limit pertama, limit kedua sampai limit keberapa baru mendapatkan si tujuan. Lalu membuka public. Nah, ini yang fungsi-fungsi si grep tadi ya yang saya masukkan juga. Nah, langsung ditambah dengan fungsi si add ini, dimana add ini seperti yang tadi yang kita memasukkan satu persatu angka sesuai yang antrian. Nah, di sini jadi tadi sudah dideklarasikan untuk bagian kelas gapnya. Saya juga beberapa mengambil dari referensi dari internet untuk mendeklarasikan kelas gapnya supaya tidak salah dan tidak banyak terjadi error dan bisa berjalan lah programnya. Lalu sudah selesai seperti tadi di sini ada penguraian, ada fungsi lagi di mana menyimpan nilai antrian yang akan masuk, lalu melakukan pencarian kedalaman atau mendeklarasikan lah dulu dari misalnya ada integer src, target, dan limit, karena DPS ini kan berdasarkan limit untuk pencarian tujuannya. Lalu apabila SRC-nya sumbernya sama dengan target, maka program akan berjalan. Apabila tidak, jika kedalaman telah mencapai maksimum, maka perulangan dihentikan. Jadi kalau misalnya kita memberikan limitnya sebanyak 3 dan sudah dilakukan 3 kali, ya berarti berhenti. Dan apabila limitnya kurang dari sama dengan 0, maka satunya tidak berjalan atau terhenti. Misalnya kayak min 1 limitnya, min 2 tidak bisa jalan. Lalu melakukan perulangan untuk semua simpul yang berdekatan. Jadi di sini melakukan perulangan yaitu di mana dia melakukan itu pencarian targetnya per limit. Nah, itu di sini dilakukannya. Bila tidak maka salah. Lalu pencarian target dengan IDS. Nah, di sini ada pencarian targetnya dengan IDS. Seperti tadi ini ada integer lagi max depth atau maksimal kedalaman. Jadi di sini ada melakukan pencarian hingga ke dalam berulang kali hingga mencapai batas maksimum. Jadi di sini fungsinya di mana khusus untuk menghitung atau berurusan masalah perulangan untuk limit lah istilahnya, melakukan limit. Jadi apabila I-nya dan apabila lebih dari maksimum maka akan terus merulang, tapi apabila sudah
lebih besar maka akan stop. Jadi apabila limitnya kita tadi masukkan 3 dan dia akan berulang sesuai dengan karena tadi nilai ya, berarti 3 kali dia akan melakukan perulangan untuk mencari tujuannya. Nah, jadi ini kita langsung masuk ke bagian antriannya, di mana saya di sini menguraikan ada 7 not atau 7 antrian. Nah, di sini tadi add-nya tadi itu. Nah, ini persatuan ya. Tadi kan kalau di BPS dan DPS itu dari 1, ini bisa dari 0. Dan di sini juga diinputkannya dari program dan langsung didemokkan lihat hasil, tidak seperti BPS dan DPS tadi yang bisa diinputkan. Ini bisa aja berubah, kayak misalnya kalian mau menambahkan 8 atau berapa gitu, nanti di sini juga akan ditambahkan G dan nah udah kepanggil karena tadi pakai sistem include tadi. Lanjut, ada deklarasi di sini lagi, ada kondisi di mana saya targetnya 2, maksimal kedalamannya 5, di mana limitnya itu nanti ada 5, jadi ada penguraian sebanyak 5 limit, dan apabila bisa mencapai target maka akan terprint ya sampai target gitulah, target tercapai. Tapi apabila tidak maka printnya ini target tidak tercapai. Jadi misal ini ya dulu target 2 dan kedalaman 5 atau limitnya 5. Kita lihat apakah target tercapai atau tidak. Targetnya tercapai karena ya si nilai 2 itu ya mungkin di limit 2 atau di limit 1 mungkin sudah ketemu, sedangkan kita memberi akses limitnya 5 gitu. Nah, jadi ya secara tidak langsung pasti ketemu lah gitu lah. Pasti sebelum ke limit 5 juga sudah ketemu yang target kita si 2. Lalu apabila kita misalnya ini beri 5, terus kita kasih sini 1. Kalau saya merasa misalnya target 5 ini kayaknya ada aja dari limit 1, kayaknya bisa aja diuraikan. Kalau kita target tidak tercapai. Kenapa? Target 5 ini ya pasti perlu banyak limit untuk mencapainya. Sedangkan kita cuma punya 2 kali kesempatan 0 sama 1. Limit 0 sama limit 1 untuk menguraikan si antrian. Ternyata nggak sampai-sampai, masih belum sampai, ya tidak tercapai. Jadi begitu sistem pemrograman si DPS kedalaman interaktif. Oke, yang terakhir adalah implementasi dari pencarian 2 arah. Jadi pencarian 2 arah ini dia ada sedikit sangkut pautnya dengan BPS, di mana dia mencarinya juga pakai sistem BPS, cuman yang membedakan adalah karena pencarian 2 arah berarti ada dari atas dan dari bawah. Nah, jadi maksudnya dari depan atau belakang, sama aja. Jadi nanti yang akan kita tentukan juga adalah titik potongnya, di mana titik temunya antara penguraian dari atas maupun dari bawah, dari anakannya dan dari induk awalnya. Jadi langsung saja saya buka programnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan bahasa C++ lagi seperti tadi DPS interaktif. Nah, jadi saya memakai ini lagi include, yang dimana nanti di saat ada fungsi baru itu tidak perlu lagi diinputkan satu-satu sesuai dengan fungsi yang harus dipakai, tapi udah bisa kepanggil sendiri. Nah, jadi jangan lupa pakai using names std, lalu mendeklarasikan kembali kelas grabnya seperti tadi sampai list. Lalu di sini saya lebih merincikan lagi komentarnya karena menurut saya ini juga lebih rumit dibandingkan implementasi dari sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada integer a yang dimana dia menyimpan nilai perpotongan nanti atau nilai yang bertemu titik temu nanti. Lalu void ini tadi yang masukkan simpul untuk antrian ya. Ada lagi karena di sini saya tidak input dari demonya, cuman inputnya dari sini langsung kayak dideklarasikan duluan di program. Lalu ada ini void print path yang dimana nanti fungsinya mencetak alur atau jalur terbaik. Nah, selain juga kita harus menentukan titik potongnya atau titik temunya, juga harus ada juga jalur terbaiknya atau menguraikan jalur terbaiknya.
Jadi di sini ada fungsi perhitungan pencarian dua arah. Jadi di sini ada fungsi BPS bersama dengan fungsi ini. Tetap kita pakai ini BPS yang dimana per level, dan juga memakai DB search, BDIR search yang dimana yang tadi dua arah. Lalu sama seperti tadi, grab ini harus ada untuk kelas grabnya, kayak di kelasnya memang harus ada. Lalu add tadi yang mana dia menyimpan nilai V dan U. Tadi kalau yang di sana itu yang di DPS cuma W ya, W. Nah, jadi metode ini digunakan untuk menambahkan antrian simpul. Terus back ini fungsinya menambahkan antrian yang ke belakang, itu elemen terakhir. Nah, elemen terakhir saya terangkan juga. Jadi di sini ada metode BPS-nya yang oleh fungsi grab dan base. Jadi di sini dimana antriannya akan menuju ke antrian awal, dan antriannya akan ke antrian awal. Ini deklarasinya masih, lalu ada perulangannya, dan apabila simpul antrian berdekatan tidak dikunjungi. Jadi di sini setelah perulangan sudah masuk antrian-antrian yang kita masukkan tadi, kita deklarasikan di bawah nanti, lalu kita inputkan di bawah. Nah, nanti ada. Terus di sini akan ada kondisi apabila simpul atau antrian yang berdekatan tidak dikunjungi. Jadi apabila ada simpul yang tidak dikunjungi, maka di sini ada indukan antriannya, di mana parentnya I sama dengan jalur, atau di sini ada lagi pertanda antrian simpul dikunjungi. Jadi ada dua kondisi, dimana ketika kondisinya tidak dikunjungi maka indukannya sama dengan jalur, dan apabila antrian atau simpul dikunjungi maka sama dengan true atau akan melakukan perulangan. Nah, lalu antrian awal pindah ke terakhir atau dorongan ke akhir antrian. Jadi antrian yang awal, apabila antrian tadi itu dikunjungi, maka dia akan pindah ke belakang atau antriannya akan dipindahkan ke elemen terakhir. Lanjut. Jadi di sini ada pemeriksaan titik potong atau titik temu, masih pemeriksaan atau bisa dibilang deklarasi untuk pemrograman titik temu. Jadi di sini ada perulangan apabila sebuah antrian atau simpul dikunjungi oleh kedua sisi, dilakukan pencarian dengan BTS. Selain daripada itu min 1. Jadi antrian di sini atau simpul dikunjungi kedua sisi apabila ada simpul atau antrian yang dimana sudah dikunjungi oleh indukan atas atau antrian awal sama anakan, maka akan terjadi kondisi seperti ini, maka akan melakukan perulangan. Apabila tidak, maka perulangan jadi min 1. Selain daripada itu yaitu adalah min 1. Lalu di sini ada fungsi mencetak jalur yang terbaik. Nah, di sini ada pencetakan untuk jalurnya. Nah, seperti yang sesuai dengan urutannya, karena kan kita menceknya dari atas dan bawah. Jadi harus ada juga fungsi yang dimana mencetak jalur-jalur yang dilalui. Ya, ini ada isi dari fungsi untuk pencetakan jalur, yang dimana dari vektor jalurnya dengan nama ini fungsi, karena vektor ini adalah fungsi baru yang dimana nanti dia akan mencek atau melakukan perulangan sesuai dengan jalur yang dilewati, yang awal maupun yang akhir, sebaliknya. Lalu di sini nanti dia akan juga menemukan yang dimana tetap mendeklarasikan atau menerangkan untuk titik potong. Jika bukan, maka akan jalurnya akan dibawa ke terakhir atau antrian terakhir. Begitupun dengan si yang
awal, antrian awal dan antrian di akhir, atau jalur atas dan jalur bawah. Lalu apabila ini untuk, nah bila IT-nya sama dengan awal dan akhir untuk antriannya, maka akan memprint IT. Apabila memprint jalurnya sesuai dengan jalur ini, sebenarnya deklarasi untuk ini bagian penemu jalur-jalur yang mana yang harus di print, dicetak, ditampilkan. Nah, lalu lalu ada metode pencarian 2 arah, di mana di sini sudah masuk kepada bagian fungsi si pencarian 2 arah atau di BD search. Ya, jadi di sini ada boolean array dimulai dari BPS, pencarian sumber dan target dimulai dari BPS dari 2 arah dengan tujuan untuk melacak atau mencari node yang dikunjungi. Nah, jadi di sini yang saya tuliskan tadi, dia mencari target beserta juga node-node yang dikunjungi dari 2 arah itu tetap menggunakan BPS, tapi cara dia menguraikannya pakai BPS, tapi tetap saja ini adalah pencarian 2 arah yang dimana tetap mengunjungi antara atas maupun bawah, atau jalur atas, jalur bawah, anakan ataupun indukan. Nah, lalu ada pendeklarasian baru kayak deklarasi lagi dari boolnya, penginputan mendeklarasikan lagi pencarian induknya dan pencarian ini tadi untuk mencari pencarian melacak node yang dikunjungi menggunakan ini nanti. Ini mendeklarasikannya. Lalu untuk pencarian induk dari depan, kan kita tidak tahu nih induknya yang mana, apa jangan-jangan dari atas atau jangan-jangan dari bawah, nggak tahu lah. Jadi ada ini lagi, deklarasi lagi yang menyimpan untuk pencarian nanti. Lalu ada list, ini fungsi pencarian antrian dilakukan secara depan belakang. Ini ada list yang fungsi list di atas untuk mencari antrian secara depan maupun belakang, secara depan. Nah, lalu di sini ada inisialisasi. Ini ada juga itu aja nanti akan terpakai semua nanti di bawah ketika mulai pemanggilan. Nah, jadi node ini bisa dimulai dengan satu diketahui nilai titik potongnya dari -1 atau sama dengan -1. Jadi ini ada inisialisasi lagi. Ini di sini untuk mengetahui masalah antrian-antrian mana saja yang akan dikunjungi dari depan maupun belakang. Nah, ada pushback juga di mana dia akan menaruh antrian ke belakang apabila itu nanti antrian sudah dikunjungi. Jadi misalnya sudah ada antrian, terus ada antrian lagi, jadi yang tadi yang depan akan ke belakang dan yang tadi itu antrian awal ada di depan. Jadi induk dari sumber disetel dari -1, jadi disetelnya dari -1 indukannya. Lalu di sini ada lagi target pencarian induk disetel dari -1 juga. Jadi tadi ini induk dari sumber dan ini target pencarian induk. Lalu ada perulangan lagi. Perulangan di sini untuk mengetahui antrian itu dalam keadaan kosong atau tidak. Ini fungsinya ya. Jadi melakukan pencarian secara BPS dari segala antrian simpul dan target. Jadi dia melakukannya dari semuanya dia cari untuk mencari si target dari atas maupun bawah, dari semua simpul dia cari. Lalu jika titik potong ditemukan, maka jalur mulai dapat diuraikan. Nah, jadi apabila sudah menemukan titik potong, misalnya tadi kan kita sudah mencari dari awal, misalnya ini sudah
sudah dari dua arah. Jadi dari awal dicari penguraian si not-notnya yang dikunjungi, lalu sekalian juga mencari si induk, dan begitu juga pada bagian belakang, pada bagian anakan juga mencari induk dan mencari not-not yang dikunjungi. Lalu ketika dia sudah menguraikan semua dan menemukan titik potong di mana ketika indukan awal dengan indukan terakhir pencariannya bertemu dalam satu simpul, maka pencarian bisa sudah diuraikan jalurnya gitu. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan, jika titik potong ditemukan maka jalur mulai dapat diuraikan. Nah, seperti ini. Jika titik potongnya tidak sama dengan min 1, maka jalur ada di antara sekian sesuai dengan nanti nilai yang diinputkan atau lan dan T. Ya, tadi ini penyimpan nanti ada saya jelaskan di bawah nilai awal dan nilai antrian awal dengan antrian akhir nanti. Seperti yang di Edge itu yang 001122 gitu. Nah, itu nanti. Terus ada titik temu jadi di sini adalah titik temunya atau nilai potongnya nanti. Nah, lalu mencetak jalur. Nah, itu lalu di sini masuk ke mainnya banyak antrian yang ingin dimasukkan. Jadi sini saya tulis N, sebenarnya bisa ya tulis 15. Sebenarnya banyak antrian ini 15. Nah, ini ada 15. Ini ada 15 antrian. Nah, dengan not yang 1 2 3 4 5 6 8 terserah sih sebenarnya di sini nama antriannya ya. Yang penting ini nanti bisa kebaca dan sesuai dengan yang ditargetkan. Dan ya, ini kita masukkan secara sembarang tentunya. Lalu deklarasi simpul antrian sumber. Jadi sumbernya itu dimulai dari 0. Ini sumber. Ini yang bagian sebelah kiri sini itu adalah sumber semua yang ini. 0, 1, 2, 3 itu sumber. Bisa aja 0, 0, 1, 1 bisa aja. Lalu untuk T-nya adalah targetnya itu sampai 14. Ya, sampai 14. Nah, targetnya sampai 14. Sudah ditentukan duluan di sini. Targetnya sampai 14. Jadi sebenarnya lebih fokusnya kita di dua arah ini adalah pencarian dua arah ini adalah titik potong. Titik potong dari antrian-antrian yang kita masukkan atau simbol yang kita masukkan. Sudah dideklarasi kalau banyaknya antrian itu ada 15, lalu sumbernya ada S-nya adalah 0, sumbernya adalah 0 dan ya T-nya ada 14 seperti di sini nanti. Jadi nanti dia akan mengetahui jadi jalur ada di antara 0 dan 14. Jadi maksudnya dari 0 sampai 14 antriannya, panjangnya gitu. Lalu nanti akan ditemukan titik potong. Nah, jadi apabila ST-nya sama dengan min 1, misalnya ada kita menambahkan di sini min 1 misalnya, sininya min 1 atau di mana di sini min 1, maka target tidak ditemukan dua jalur di antara dua jalur antara 0 dengan 14. Coba kita run. Jadi tadi kita targetnya adalah 14. Anggaplah awalnya itu 0, akhirnya 14. Maksudnya dari data 0 sampai 14 yang mana titik potongnya. Ya, kalau dilogikan ya pasti juga tahu lah. Tapi kita pakai sistem ini. Siapa tahu gitu ada data yang banyak. Nah, jadi jalurnya itu ada jalurnya yang diuraikan atau jalur-jalur yang dikunjungi itu ada 0, 4, 6, 7, 8, 10, 14. Dan titik temu atau titik potongnya adalah 7. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi begitulah sistem atau implementasi dari pencarian dua arah. Jadi selain dia mencari not atau simpul atau antrian mana saja yang dikunjungi, lalu diuraikan dalam bentuk jalur seperti itu, seperti ini, juga menemukan titik temu atau titik potong antara pertemuan pencarian jalur atas dan pencarian jalur bawah.
Begitulah implementasi dari pencarian 2 arah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat yang saya jelaskan tadi, dan mohon maaf jika ada banyak typo dalam codingan saya maupun ada salah kata dari sayanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.